minggu ini kita udah mengadakan ibadah online, yaitu minggu ketiga ya. Diharapkan semuanya tetap semangat dan terus menjaga kesehatan. Kita akan mulai ibadah kita akan bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Setelah
nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama membaca hukum Taurat Allah yang diambil dari titah ke-8 yang berbunyi begini. Janganlah engkau mencuri. Demikianlah titah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 453 ayat 1, yaitu Yesus kawan yang sejati. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Het, dan orang Yunus. Demikianlah episode kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya,
marilah kita mengangkat iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Materi jemaat kita pada minggu ini adalah yang pertama. Untuk minggu depan kita akan mengadakan ibadah secara offline, tapi tetap kita lihat pengumuman dari pemerintah ya, apakah PPKM diperpanjang atau tidak. Dan yang kedua, tetap jaga kesehatan ya. Tetap kalau keluar itu harus pakai masker, pulang ke rumah harus rajin cuci tangan, dan tetap menjaga jarak ya. Selanjutnya kita akan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 427, suka menuturkan sambil menuturkan persembahan.
Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Kakak baca ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Amin. Kakak di sini yakin kalau kita sedikit banyaknya pas
Dia pada saat itu takut nggak sih dia kalau misalnya berdoa dia bakalan dilempar ke gua singa? Dia nggak takut sama sekali karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Kalau kita dengar kisah Daniel ini, kita juga teringat sama teman-teman Daniel. Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka juga dilempar ke dalam perapian. Mereka disuruh buat menyembah patung emas sama Raja Babel. Waktu itu Raja Babelnya dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Mereka disuruh menyembah patung emas, tapi mereka nggak mau. Kalau mereka nggak mau menyembah patung emas, mereka bakal melempar ke perapian. Panas kan itu, kita kena api dikit aja pasti udah kepanasan, apalagi ke dalam perapian coba. Mereka tahu mereka bakalan dilempar ke perapian yang menyala-nyala, tapi mereka tetap setia sama Tuhan. Sekalipun mereka nggak mau berpaling dari Tuhan. Mereka tahu konsekuensinya, mereka tahu hukumannya, tapi mereka tetap setia sama Tuhan. Karena apa? Apa yang mereka dapat? Apa yang mereka dapat ketika mereka gak berpaling dari Tuhan? Mereka tahu Tuhan bakalan terus menyertai mereka. Bahkan perapian yang menyala-nyala, gua singa itu gak ada tandingannya sama kehebatan Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu selamat, kamu pasti bakalan selamat. Gak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Makanya kakak di sini, anak-anak sekolah minggu, walaupun kita masih ibadah online, kakak mau kalian gak meninggalkan kewajiban kita untuk tetap berdoa. Kita selalu diingatkan buat berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 juga kita diingatkan. Katanya apa? Tetaplah berdoa. Bukan hanya dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka, tapi kita harus tetap berdoa. Sama seperti Daniel, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Buktinya apa? Ketika dia dilemparkan ke dalam gua singa, dia terluka enggak? Enggak kan? Dia enggak terluka sama sekali. Di ayat 16 di situ dikatakan, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat dirubah. Sesudah itu raja memberi perintah, ia lalu mendiamkan Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin matanya dan dengan cincinan lebar pemisahnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat beban apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyebut dalam pengibut-pengibut dan dia tidak dapat tidur. Saking sayangnya raja ini sama Daniel, dia nggak bisa tidur. Dia juga berat hati gitu menghukum Daniel, tapi Daniel melanggar perintah rajanya. Daniel kalau disuruh milih rajanya atau milih Tuhannya, dia tetap milih Tuhan kan. Padahal Daniel tahu kalau rajanya sayang sama dia, tapi Daniel lebih tahu kalau Allah yang dia sembah itu lebih menyayangi dia dari siapapun. Makanya ketika Daniel dilemparkan ke gua singa, dia nggak takut sama sekali. Dia percaya Allah akan menyelamatkan dia. Buktinya apa? Sedikit pun Daniel nggak ada terluka kan. Dia baik-baik aja. Bahkan ketika rajanya keesokan paginya mendatangi dia menghampiri Daniel, Daniel baik-baik saja. Dia bilang lihatlah singa itu. Dia tidak mengapa-ngapakan aku. Karena Allah yang Daniel sembah setiap harinya itu menyelamatkan dia, menjaga Daniel. Bahkan singa aja tak bisa melukai Daniel. Karena apa? Karena kebaikan dan ketekunan Daniel. Kalau kita juga sebagai anak-anak tekun, rajin beribadah, gak lupa berdoa, pasti apa yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus juga pasti bakalan terkabul. Kita pasti bakalan
kita ditinggal sendirian di rumah, kalau misalnya mama bapaknya lagi pergi, kita ditinggal sendirian di rumah. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita nggak bakalan takut. Karena apa? Karena Tuhan jaga kita. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka bisa aja lari dari Tuhan buat menyelamatkan dirinya. Mereka bisa aja nuruti kata rajanya supaya menyembah patung rumah, supaya berdoa kepada raja. Mereka bisa aja lari. Mereka bisa aja lari dari Tuhan supaya menyelamatkan dirinya. Ya enggak? Bisa kan? Tapi apa yang mereka pilih? Mereka mengambil pilihan yang sudah mereka tahu sendiri apa konsekuensinya. Mereka tahu mereka bakalan dilempar ke perapian, bakalan dilempar ke gua singa. Kalau kita pikirkan, kita masuk ke gua singa pasti wah seru banget kan. Tapi mereka tak takut. Mereka tahu Allah bekerja buat hidup mereka. Mereka tahu kalau misalnya Tuhan akan jaga mereka. Sekalipun mereka dimasukkan ke gua singa, ke perapian yang menyala-nyala, itu nggak lebih hebat daripada perbuatan Allah. Kalau Tuhan menyertai kita, apapun rintangan di depan kita itu gak akan ada yang bisa menghalangi kita. Makanya kalau di sini kita sebagai anak-anak Allah tetap percaya, rajin berdoa, jangan mudah tergoda sama iblis. Kita di sini gak pernah dilarang buat ke gereja, tapi kitanya yang malas buat ke gereja. Kita gak pernah dilarang berdoa, tapi kitanya yang malas berdoa. Karena apa? Karena kita lebih mendengarkan kata-kata iblis. Kita gak yakin sama diri kita sendiri. Kita lebih mudah tergoda sama iblis. Kita gak menguatkan iman kita. Padahal kalau kita berserah sama Tuhan, berserah bersama Tuhan, iblis pun gak akan bisa. Iblis gak akan kalah. Tapi seringkali kita anak-anak Tuhan malah dengan kata iblis, disuruh ke gereja, gak ke gereja. Bawa persembahan dari rumah, gak semua dimasukin ke dalam persembahan. Ketika berdoa, gak semua berdoa. Jangan jadi anak-anak yang menyenangkan hati iblis. Kakak selalu bilang, jadilah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan jadi anak-anak yang menyenangkan hati iblis. Percuma kalau kita ke gereja setiap hari Minggu, cuman setiap kita ke gereja kita malah main-main. Ini kita masih ibadah online dan ini termasuk tetap ibadah ya deh. Ini itu walaupun ibadah online. Kalau mau ibadah online atau ibadah offline, kalau hati kita memang tertuju sama Tuhan itu sama aja. Kita nggak boleh karena ini ibadah online bisa di-skip, bisa dilewati, pas khotbahnya dilewati, langsung ke penutup, pas berdoa nggak berdoa. Tetap jadi samanya itu, hanya ini kita memakai perantara aja. Tuhan tahu kok hati kita. Tuhan tahu apa yang kita perbuat dari atas sana. Kalau kamu memang benar-benar kasih hati kamu buat Tuhan, dimanapun kondisinya, kamu bakalan kasih hati kamu sepenuhnya buat Tuhan. Apapun itu. Jadi walaupun di rumah ada gangguan, misalnya adik lagi nangis atau kakak lagi marah-marah di rumah, kalau kamu memang niat buat dengan ibadah ini, buat ikutin ibadah ini walaupun cuma online, kamu pasti bakalan tetap fokus. Kamu gak bakalan terganggu walaupun ada yang lebih penting. Karena kamu tahu setiap hari Minggu itu kita harus ke gereja. Cuman karena pandemi ini kita ibadah online, ini tetap ibadah, ini tetap memuji nama Tuhan. Kita tetap dengan khotbah, kita tetap berdoa, kita tetap memuliakan nama Tuhan, sama aja. Hanya bedanya kita nggak saling tatap muka. Kakak di sini nggak tahu kalian kalau misalnya nengok khotbah ini di skip atau enggak, tapi kakak mau ingatin kalau misalnya Tuhan selalu lihat kita.
yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau misalnya kita jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, otomatis pasti kita ikut senang. Walaupun hal yang kita ingin itu gak kita dapat, tapi kita pasti jadi yakin kalau Tuhan bakalan kasih yang terbaik buat kita. Jadi jangan jadi anak yang iri hati seperti orang-orang yang iri sama Daniel. Mereka berusaha mencari kesalahan Daniel. Mereka berusaha membuat raja, membuat peraturan supaya berdoa kepadanya, bukan kepada Tuhan. Tapi Daniel gak terkenal sama sekali. Daniel gak tahu sama sekali. Dia yakin Tuhan beserta dia. Tuhan menyelamatkan dia. Singa-singa yang ada di dalam gua itu gak kalah hebat dari Tuhan. Tuhan lebih hebat dari singa-singa itu. Jadi Daniel gak takut, dia tetap berdoa sama Tuhan. Begitupun kita gak pernah dilarang, kita gak pernah dipaksa, tapi kita malas-malasan, jangan ya. Kita harus tetap benar-benar berseru kepada Tuhan, apalagi di situasi pandemi COVID ini. Kita benar-benar harus berserah bersama Tuhan, minta perlindungan, minta supaya Tuhan jauhkan orang-orang di sekeliling kita, juga dijauhkan dari virus ini, dihilangkan virus ini secepat-cepatnya. Kita harus berdoa, berserah bersama Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu yang tumbuh di dalam Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang gak lupa untuk memenuhi kewajibannya sebagai hamba Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, taat sama Tuhan, sama orang tua juga, orang-orang di rumah. Bisa kalau misalnya kakak kita lupa pas makan berdoa, bisa kita ingatin, Pak berdoa dulu. Tapi bukan hanya mau makan aja berdoa ya. Setiap mau sekolah, walaupun belajar online tetap berdoa. Tuhan ingatkan kita selalu buat berdoa. Berdoa. Baca kitab suci, doa tiap hari. Tuhan selalu ingatkan kita itu. Bahkan lagu-lagu sekolah itu kan juga kayak gitu. Jadi tetap berserah sama Tuhan dan berdoa. Terakhir aku mau ingatkan kalian supaya jangan pernah lupa sama Tuhan. Tetap selalu ingat apa kata-kata Tuhan, perintah Tuhan. Kita Tuhan yang dari kitab pertama sampai kitab 10. Tetap ingat itu. Dan seperti yang Kakak bilang, tetaplah berdoa. Karena kekuatan doa itu ada yang lain. Itu salah satu cara komunikasi kita dengan Allah. Berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kamu pengen minta ini, minta itu, atau ketika kita sedang dalam keadaan sulit baru kita berdoa. Tapi setiap saat, keadaan apapun kita harus berdoa. Sama seperti Daniel, jangan takut. Jangan takut ketika ada orang yang menolong kamu buat berdoa. Karena Tuhan menyertai anak-anaknya yang berserah penuh sama Dia. Tuhan menjaga anak-anaknya yang memang mau benar-benar datang sama Tuhan, yang ngasih hatinya buat Tuhan, ngasih pikirannya sama Tuhan. Dia bakal selalu jaga anak-anak itu. Makanya Tuhan gak pernah larang kita supaya datang sama Dia. Malah Tuhan bilang, bawalah anak-anak itu kepadaku. Karena Tuhan suka sama anak-anak. Tuhan mau kita semua ini jadi anak-anak Dia. Segitu sayangnya Tuhan sama kita, makanya kita harus balas juga dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan jadi memuji iblis dengan sikap malas kita yang malah membuat Tuhan gak senang sama kita. Walaupun kita tahu setiap kesalahan kita pasti diampuni sama Tuhan, karena Tuhan itu baik banget sama kita. Dia bukan hanya mengampuni dosa makan, dosa abang, atau dosa mama kita di rumah, tapi semua dosa umat manusia dihapuskan karena Tuhan sayang sama kita. Masa Tuhan yang mudah
khotbah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kasih karunia-Mu Bapak dalam hidup kami. Bapak, kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Jadikan kami Bapak menjadi anak-anak yang bukan hanya mendengar saja, yang bukan hanya mengucapkan saja, tapi menjadi anak-anak yang melakukannya Bapak, melakukan semua apa yang sesuai dengan firman-Mu Bapak. Biarlah kiranya apapun yang kami perbuat itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Bimbing dan berkati kami Bapak, jadikan kami menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan-Mu, menyenangkan hati Tuhan, yang selalu berdoa Bapak kepada-Mu Bapak. Apa saja Bapak setiap persoalan dalam hidup kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami Bapak semua di tengah pandemi virus corona ini Bapak. Kami percaya Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan mengubah keadaan di dunia ini Bapak menjadi lebih baik lagi. Kami percaya Bapak, Engkau Allah yang akan mengubah untuk menjadi berkat, dan kami percaya Engkau Allah yang tidak akan meninggalkan kami. Pakailah kami Bapak agar kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya ini Bapak doa kami berdoa hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk menutup ibadah kita bernyanyi Bapa terima kasih. Kami berdiri semuanya ya. Marilah kita berdoa mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.